timnas juga, dari Oke. timnas beberapa pelatih juga. Oh, beliau pernah timnas ya coach ya? Timnas. Halo orang-orang Skambal 2 TV yang hijau kali. Hari ini rencananya aku akan ke kebun bunga siang ini. Setelah PSMS meja latihan pagi, melalui kalau tidak ada permasalahan maka kita akan ngobrol dengan Coach Putu. Mungkin hanya nanya-nanya 5 menitan saja. Mungkin proses pencoretan dan lain segala macam. Kita akan coba tanya kepada beliau. Jadi mudah-mudahan pesimisme yang terjadi di kita terjawab oleh lantunan kata-kata penyemangat dari seorang Putu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah tidak ada aral melintang, kita bisa berbicara dengan beliau, karena bagaimanapun juga sebagai seorang pelatih nakoda PSMS Medan, jelas target kita adalah Liga 1 kan. Itu yang sering kita layangkan di berbagai media, dan kosakata yang tercipta dari seluruh pentolan PSMS Medan. Dan saya pikir Coach Putu punya andil besar gitu, baik dalam pemilihan pemain, pencoretan pemain. Jadi kita akan coba tanya-tanya gimana sebenarnya keyakinan beliau terhadap squad yang ada dan lain sebagainya. Itu sih dongan-dongan lebih berbau seperti itu. Dan kalau ada yang bilang PSMS Medan misalnya, ya saya pikir kita ya boleh mengkritik gitu ya, boleh mengkritik, tapi jangan tanyakan juga mungkin semangat kawan-kawan untuk bisa mendukung PSMS Medan ke Liga 1, apalagi kawan-kawan juga kan anak Medan misalnya, pasti berani aku bilang persentasenya akan besar untuk mendukung PSMS Medan masuk Liga 1 kan, menjadi euforia baru juga buat kita ya kan. Apalagi Medan juga baru berulang tahun kan, mudah-mudahan tahun ini hadiah ulang tahunnya dari PSMS Medan masuk Liga 1. Walaupun kita nggak usah pungkiri juga nada-nada pesimis juga ada, tapi wajar dalam sebuah tim. Itu sebenarnya dongan-dongannya. Terus apalagi ya itulah mungkin dongan-dongan, doakanlah lancar semua, kita bisa tanya-tanya, durasinya 5 menit ya 5 menit lah gitu. Kita bisa berbicara dan berbincang lah gitu, setidaknya bisa menenangkan kita, karena jujur harus ada statement lah ya. Mungkin kalau official mungkin nggak bisa sembrono kan dalam mengeluarkan sebuah statement ya. Mungkin yang kami inilah ya, yang konten kreator lah mungkin bisa mencari dari sisi yang lain kan. Kalau dari official pasti mengambil dari sisi keindahan bagaimana, dari sisi harus banyak permisi sebelum bisa mengupload sesuatu. Itu aja mungkin dongan-dongan. Dan saat ini juga di kebun bunga sedang ada, kenapa pindah-pindah, karena di kebun bunga juga dipakai untuk sebuah acara ya, acara apa, kompetisi bola gitu. Cuma nanya SMS belum sampai, berarti belum lah ini. Sana. Ini festival, anak festival tuh kompetisi ya, tahu lah. Oke, sampai kebun bunga teman-teman. Juga li, bentar aja sih. Nah, di stadion kebun bunga juga ini sedang ini ya. Ada festival kompetisi atau apa lah, nggak tahu. Kita tanya lah siapa di sini. Wasit di MCL juga sih rata-rata. Nanti ya.
Ini ada festival berarti Bang ya? Ada festival ya? Festival apa nih Bang? Piala Wali Kota ya? Piala Wali Kota lah. Oh, siap. Pemain muda berbakat dari Sejati Pratama ya Dek ya? Siap. Siapa namanya? Satu yang Arka. Satu lagi 223. Satu lagi Jaki. Oh iya. Menang tadi? Kok bisa? Lawan apa kalah? Hah? Kalah berapa? Oh nggak apa-apa lah. Adu penalti rezeki-rezekian ya kan? Cantik. Siap. Oke dongan-dongan. Jadi kita gagal ketemu sama Coach Putu. Coach, selamat sore Coach. Sore. Ya, saya dari pagi nungguin nih Coach. Ya, sorry. Coach, gimana kira-kira Coach tentang mungkin banyak supporter bertanya lah kan Coach tentang hasil pertandingan sendiri. Kita sudah melakukan uji coba di Sumatera Utara di Medan, kemudian di Jawa. Mungkin secara hasil di Jawa sendiri hanya sekali menang, itu pun mohon maaf melawan katanya sih tim amatir di Malang. Gimana kira-kira Coach tanggapan Coach sendiri? Pertama, ini baru pertama kali kita saya sampaikan ya. Mohon maaf pada masyarakat, pada supporter PSMS Medan, terutama tentang beberapa hasil uji coba pertandingan di Jawa Timur terutama. Jadi memang dari segi hasil kita nggak itu ya, kurang memuaskan, kurang. Ini tapi yang perlu kita ketahui bahwa dari beberapa pertandingan itu memang ada beberapa momen, ada beberapa yang kita dapat, yang kita mau. Karena kondisi pada saat di Jawa Timur juga kita masih belum maksimal, belum 60% belum. Jadi itu yang itu. Terus yang kita cari juga secara performa dari kualitas individu, peningkatan individu, secara unit, secara kolektif tim juga itu yang kita cari di sana. Nah, selepas dari Jawa Timur ada analisa, ada evaluasi. Nah, baru kita progreskan. Nah, ini yang kita cari. Dari hasil di Jawa Timur banyak sekali yang ternyata ini kita ketahui semua. Itu yang ya, tapi Coach mungkin kita bicara hasil Coach ya, hasilnya seperti Coach sampaikan tadi. Tapi sebenarnya seorang Putu sendiri ingin yang bagaimana permainan PSMS itu Coach? Apakah misalnya ada ingin tiki-takanya, sentuhnya berapa kali, kemudian atau penguasaan bola gimana sebenarnya Coach? Mungkin pencerahan buat kami lah Coach, para fans. Jadi fase pada saat kita berangkat ke Jawa Timur tuh fase kita di taktikal pada saat itu di ball possession dan transisi itu aja. Kita belum mengenal defending, belum sampai itu. Dan pada saat kita berada di Jawa Timur ya melakukan coba juga penguasaan bola yang kita utamakan. Sama seperti kita pada saat kita bertanding lawan PSAD juga sama saja. Dan di Jawa Timur ada sedikit peningkatan, tapi yang paling kita cari sebenarnya atmosfer pertandingan. Nah, satu yang saya sayangkan tuh kegagalan 2 pertandingan yang memang disetting mestinya mendatangkan penonton pada saat lawan Deltras dan pada saat lawan Persik Kediri. Karena izin itu, karena izin itu yang cuma yang kita dapat ada sedikit kemajuan ya. Atmosfer pertandingan sudah dapat, lawan-lawan ternyata juga mereka juga mempersiapkan diri yang lebih dari kita ternyata, lebih dari kita. Itu yang sangat positif ya bagi perkembangan tim PSMS ini. Dan hasil yang memang kita ya kalau saya bicara ini wajar memang. Tapi secara fans, secara masyarakat memang semua sepak bola namanya hasil ya. Hasil pertandingan itu sangat penting. Tapi ya saya akui memang dari momen itu kita belum mendapatkan hasil. Tapi cuma dari segala penguatan individual pemain, perkembangannya ini yang kita dapat. Kira-kira Coach, untuk Coach sampaikan tadi proses ke defending, ke attackingnya, kira-kira proses berapa lama sih Coach yang kita butuhkan supaya yang Coach Putu mau? Kalau dari periodisasi,
periodisasi kita kan mesti 2 minggu sekali kita lakukan tactical attacking, defending gitu. Tapi kalau dalam proses 2 minggu sekali kita terus belum kita dapatkan, nah kita mesti harus kembalikan lagi. Nah, ini metode kita. Mungkin pelatih lain mungkin berbeda ya, tapi nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Cuma saya mengingatkan aja supaya nanti pada saat kompetisi semua secara natural, secara otomatis muncul. Jadi nggak lagi kita kehilangan momentum yang kita pernah lakukan di latihan. Itu yang utama. Paling berat berapa kali pengulangan sih coach untuk anak-anak paham kira-kira coach? Ini kan kendala kita ini kan saat pengulangan ini kan hampir 80% ya. Pemain baru mengenal di sini ya. Ini ya, baru mengenal ada 60-70%. Jadi itu kendala kita memang. Chemistry-nya pemain itu. Terus mungkin juga ada beberapa pemain lama yang memang gaya kultur yang kemarin juga kan berbeda juga. Ini kan perlu penyamaan. Begitu mereka lagi mau ketemu, ada tekanan dalam pertandingan uji coba yang itu kan, itu yang jadi kendala. Nah, makanya saya bilang penguatan di individu pemain itu yang kita utamakan di Italia. Sejauh mana mereka mau melakukan kan itu, mau melakukan yang kita inginkan. Tapi kalau sejauh ini coach melihat mau nggak? Ini makanya ada evaluasi itu, ada evaluasi itu. Nah, makanya ada evaluasi, mesti ada yang kalau mereka nggak mau lakukan, kenapa mesti ada di sini kan gitu. Nah, itu kan prinsipnya di situ. Coach pemilihan pelatih fisik itu coach ya. Itu apakah memang kemauan coach sendiri atau gimana kira-kira coach dengan beliau? Ini perlu diketahui ya. Dari mulai awal kita sudah merencanakan mendatangkan pelatih fisik. Nah, ada beberapa alternatif memang, dan beberapa itu juga sebenarnya ada sama seperti kita memilih pemain ya. Ada beberapa alternatif. Calon nomor itu. Dan kita juga melihat track record juga, juga sama juga dengan filosofi kita. Karena kita juga nggak asal juga ngambil. Makanya begitu lama baru kita dapatkan. Dan Rifki ini dari data, dari referensi juga saya lihat juga sudah mengarah ke sana. Memang orang belum mengenal Rifki. Orang mungkin kalau di Medan dia pernah siapa ya? Ada mungkin ya. Adri Nusri, yang lebih tapi sekarang pelatih fisik itu banyak sekarang yang muda-muda, sama juga pelatih muda-muda, kami juga punya potensi juga, dan saya lihat juga Rizky punya di sana. Dan dari saya diskusi sama dia sebelum dia gabung sini, sama juga seperti kita interview ya. Interview, jadi bukan coba-coba coach ya? Jadi interview, ya saya pikir dia cocok. Begitu datang pertama, oh ya ini benar. Karena sebenarnya coach Kartono ya dulu, Kartono yang di timnas itu sebenarnya itu cuma karena coach Kartono berat di Cimahi karena dia juga kerjaan juga di sana. Cuma dari awal udah ada itu, tapi last minute memberikan keputusan. Itulah coach Rizky ini bagian dari referensi ya, dari referensi juga dari timnas juga, dari timnas beberapa pelatih juga. Beliau pernah timnas ya coach ya? Timnas, TSG kan. TSG itu salah satu technical studi ya. Dia tim developmentnya mungkin dia memantau setiap pemain di Liga 2. Terutama dia jatuh di wilayah timur ya. Salah 2021 2022 tuh beliau ya. Pertama itu. Makanya dia yang membanggakan yang positif lagi kan, dia banyak mengetahui beberapa pemain, semua pemain. Dari data statistiknya TSG itu. Itu yang saya juga salah satu alasan mengambil dia. Sambil juga performa dari Carlton juga, atau walaupun dalam kondisi yang sulit dengan
putaran pertama dia nggak boleh mendatangkan pemain, hanya 5 berapa pun jumlahnya, 15 pemain. Tapi dia bisa bawa sampai bisa di peringkat pertama, di putaran pertama. Padahal pada saat itu tensi kompetisi di Jawa Timur juga tinggi, padat juga. Di putaran kedua baru bisa menambah pemain. Itu jadi keputusan mengambil Rifki memang udah matang dan saya juga sudah interview Rifki, sudah rekomendasi juga. Itu jadi itu. Tapi sejauh ini chemistry-nya udah kena coach ya? Sudah. Tapi kira-kira coach yang coach inginkan berapa sih VO2 max-nya pemain PSMS Medan ketika dilatih oleh beliau nanti selaku yang bertanggung jawab tanda kutip di sisi fisik atau stamina? Paling tidak ini kan kalau VO2 max kan sesuai dengan usia ya. Bagaimana karena VO2 max itu pada dasarnya kan harus mengikuti usia. Walaupun dia muda tapi tinggi kan, tapi kalau usianya mestinya di atas 54 mestinya lebih naik. Dan ini saya lihat ya ada perkembangan positif ya. Sudah Richard, Kevin yang memang di atas itu, dan saya juga tekankan ini karena cuma patokan cuma dari untuk match kita perlu mentality yang membangun itu. Mulai dari bukan hanya VO2 max aja, mesti masker, mesti semua konsentrasi, semua yang harus dilakukan. Dan ini tugas Rifki, dan mereka ada beberapa hari ini saya lihat bagus perkembangan, dan sudah saya tekankan pada Coach Rifki bahwa peningkatan mesti lebih progres, lebih kuat, dan saya lihat saya puas juga dengan kerja Coach Rifki. Siap. Coach, terakhir Coach, untuk mendisiplinkan pemain katanya ada pakai sistem denda, benar nggak itu Coach? Ya, ini salah satu memang tradisi kita ya. Denda itu penting karena pada saat kita mau makan penting. Terus keterlambatan juga. Ini penting juga untuk membangun atmosfer di tim juga. Ini tanggung jawab juga. Nah, kalau nggak ada punishment mesti kita ini kan agak kendor kalau ini ya perlu. Dan juga nanti denda itu kan kembali ke mereka juga. Kembali ke tim juga. Coach, pertanyaan terakhir Coach, hampir di 12 menit percakapan kita nih. Kira-kira Coach dengan pemain ini, apakah Coach yakin bahwasanya bisa menaikkan mulai dari stamina, mentalitas anak-anak tuh bisa memberikan Liga 1 ke PSMS Medan Coach? Saya yakin. Semenjak mulai pertama kali datang, saya yakin dimanapun saya bekerja punya keyakinan, dan apapun materinya, apapun bahannya, saya akan lakukan maksimal, dan di tim ini punya progres, punya potensi juga. Saya yakin kita mesti kalau bicara Liga 1 kita mesti step by step, kita mesti harus lolos di tahap penyisian karena itu mesti akan kita lakukan. Siap Coach. Coach, makasih banyak Coach ya. Selamat malam Coach. Thank you Coach. Thank you Coach. Terima kasih.